Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa. Engkau mengajak kami untuk melihat bahwa hidup kami adalah suatu persekutuan, suatu komunio. Komunio bersama dengan sesama kami, tapi juga komunio bersama dengan para kudus. Dan semua orang yang meninggal dalam iman akan Yesus. Bantu kami ya Bapa, supaya kami saling tolong menolong dan bertanggung jawab satu sama lain. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan apa arti komunio, apa arti persekutuan. Yesus mengatakan kalau 2 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di sana. Inilah maknanya kebersamaan, maknanya persekutuan, maknanya komunio. Di masa pandemi ini kita diajak untuk juga sadar bahwa hidupku bertanggung jawab juga untuk hidup orang lain. Saya mempunyai kehadiranku di dunia ini bukan hanya kehadiran sebagai pribadi individual, tetapi juga bertanggung jawab atas orang-orang di sekitarku. Entah itu dengan komunitasku, Anda semua dengan suami dan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan seluruh anggota keluarga, tapi juga masyarakat di sekitar kita. Kita bertanggung jawab memberikan nilai-nilai makna-makna kehidupan yang sesungguhnya dan sebenarnya. Kita ingat apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian ketika Kain membunuh Habil. Di manakah saudaramu? Apa jawab Kain? Aku tidak tahu. Aku tidak bertanggung jawab atas saudaraku. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat ditekankan dan sangat diperhatikan bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan kita bersama. Maka kehadiran kita harus memberi kehadiran yang bermakna bagi orang lain, yang berguna bagi orang lain. Bukan menghancurkan orang lain, bukan memberikan kabar hoaks kepada orang lain, bukan memberikan orang menderita bagi orang lain. Sungguh sesuatu yang memedihkan ketika beberapa hari yang lalu kita mendengar orang yang katanya mau memberikan 2 triliun, tapi hoaks. Dan banyak sekali kabar gembira, kabar bohong di mana-mana yang membuat orang terperangah dan terkaget-kaget dan tidak memahami bahwa hidupnya itu adalah bertanggung jawab bagi orang lain. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan sekarang kalau kita perhatikan ketika ada teman atau sahabat yang sakit atau menderita atau wafat, maka kita saling tolong menolong, saling membantu, saling mendoakan bersama-sama. Ya, setiap kali ada teman yang mengatakan ada yang sakit karena COVID, kita bersama-sama bertanggung jawab mendoakan mereka. Dan ada sembuh, kita bahagia, kita gembira terhadap semua itu. Ya, dengan medsos, dengan internet, dengan HP ini sungguh menjadikan yang dunia yang luas besar itu seolah-olah menjadi begitu dekat. Ya, inilah keuntungan, ya, rahmat yang kita terima, salah satu rahmat kita terima yang besar dari masa pandemi ini, ya, dari masa situasi yang tidak kita mengerti dan pahami ini adalah menjadi dekat satu sama lain. Kita concern, perhatian pada orang lain. Itu yang pertama saudaraku terkasih. Sekali lagi, bagaimana hidupku itu bermakna bagi orang lain. Bagaimana hidupku itu memberikan kegunaan bagi orang lain, memberikan arti bagi orang lain,
Sejauh mana aku bisa menyumbangkan sesuatu bagi orang lain. Dan itu sungguh saya rasakan ketika saya harus mendoakan orang-orang yang minta tolong, tuh didoakan orang-orang yang minta tolong dengan segala problem masalah yang sulit sekali. Ya, saya merasa harus mendoakan karena seringkali yang kita tidak cukup hanya bicara, memberi nasihat, tetapi ternyata ada hal-hal lain yang di luar itu yang sungguh-sungguh harus kita doakan, bahkan dengan puasa, dengan mati raga, dengan kekuatan kita supaya Tuhan mengubah orang tersebut karena kita tidak mampu mengubah orang lain. Ya, ini juga sesuatu yang harus kita sadari. Sekali lagi, kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita mengubah diri sendiri demi orang lain. Kita menuntut orang lain berubah, tetapi ternyata kita gagal dan tidak mampu kita melakukan itu. Nah, itulah maka kita berubah supaya orang lain berubah. Ya, itu yang pertama. Jadi komunio itu bukan hanya komunio di mana kita seagama, ya, seiman, tetapi komunio ke masyarakat, ya, komunitas di mana kita berada, juga negara, juga bangsa, umat manusia. Sekarang ini kita lihat seluruh umat manusia, seluruh kemanusiaan. Kemarin saya mendengar kesaksian seseorang yang sangat sederhana tetapi sangat, menurut saya, suatu yang jenius, penting sekali ketika dia seorang yang di mobilnya diberi menyimpan kawat baja, ya. Untuk apa? Untuk kalau ada mobil-mobil tertentu yang mogok, ya, di tengah jalan, di pinggir jalan yang tidak bisa dilakukan perbaikan, maka dia menariknya sampai ke bengkel yang terdekat. Dan ketika dia melakukan, orang yang ditolong itu sangat berterima kasih, sangat bersyukur sekali. Sangat simpel, sangat sederhana. Bagi saya ini sesuatu yang bagus sekali pesannya dalam bahasa kemanusiaan. Tak peduli agama, tak peduli bangsa, tak peduli suku. Kita sama adalah anak Allah dan anak manusia yang saling tolong-menolong. Dan ini menjadi sesuatu tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kita orang Katolik sungguh bersyukur bahwa kita tidak hanya persekutuan sesama manusia, tapi persekutuan para kudus. Ya, sekali lagi, sebagian dari diri kita itu adalah bagian untuk kekudusan. Kita bagian dari para kudus kita yang kita mohonkan berdoa untuk kita, mendampingi kita. Para malaikat juga mendampingi kita, ya, menolong kita dengan nama Santo Santa yang kita pegang. Itu adalah bagian di mana dia menolong kita, membantu kita di dunia ini. Dan juga persekutuan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Jangan lupa, mereka meninggal tidak habis, tidak selesai. Ya, mereka membutuhkan doa kita. Nah, para saudara, apalagi, jadi kita lihat di sini gereja kita memperluas arti persekutuan, komunio itu. Ya, kalau kita merayakan di gereja dan dipersatukan dalam ekaristi, itu adalah komunio para kudus, komunio para orang yang meninggal, dan komunio dengan kita yang di dunia ini. Ya, meskipun secara virtual, mereka tetap dalam kesatuan. Jadi maka kita melihat di sini begitu luar biasa pengertian dan pemahaman kita tentang gereja, ya, tentang iman, tentang persekutuan. Maka Santo Paulus melukiskan bahwa kita itu seperti tubuh, ya. Kepala kita adalah Yesus, tubuh kita adalah gereja, dan Bunda Maria adalah lehernya. Ada seorang seorang Katolik, seorang imam yang menunjukkan bahwa leher kita adalah Santa Maria dan Santo Yosef yang menghubungkan kita dengan Bapa, ya. Jadi sangat bagus sekali. Kepala adalah Yesus, tubuh kita adalah gereja, dan leher adalah Bunda Maria dan Santo Yosef. Semoga saudaraku terkasih, pengertian kita akan pemahaman kita tentang apa arti komunio, persekutuan, ya. Supaya kita tahu bahwa karena iman akan Yesus, karena iman akan Allah, kita dipersatukan dengan orang-orang kudus, persatukan dengan orang-orang yang sudah meninggal, dipersatukan dengan dunia di mana kita berada. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang di dunia ini. Sejauh kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita dengan segala sesuatu yang bermakna, tapi sejauh kita juga bisa mendoakan mereka yang sudah meninggal, dan kita mendoakan bagi mereka yang di para kudus, mereka mendoakan kita.
Sungguh luar biasa. Sekali lagi sungguh luar biasa. Ya, Tuhan itu memberikan pemahaman yang luas kepada gereja Katolik. Bersyukurlah kita berada dalam gereja Katolik. Karena kita saling tolong menolong, bahasa sekarang gotong royong. Tuhan memberkati Anda, dan bagi Anda yang mendengarkan sabda ini, mendengarkan renungan ini, diperkuat, diteguhkan bahwa hidup Anda berguna bagi orang lain. Sekecil apapun, dengan cara yang sangat sederhana, sekalipun cintailah orang di sekitar Anda. Berkorbanlah untuk mereka. Dan kalau sulit, sekali lagi kalau sulit untuk orang berubah, berdoa terus-menerus, bahkan berpuasa untuk mereka. Tuhan memberkati Anda semua, meneguhkan Anda semua, dan dijauhkan dari segala COVID. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.